Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi konsep dasar pasar modal syariah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsul Bahar, NIM B10611911025. Pasar modal syariah merupakan kegiatan pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Pasar modal memiliki dua peranan penting, yaitu: satu, sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan untuk pengembangan usahanya. Kedua, yaitu sebagai sarana investasi bagi investor. Pasar modal syariah bersifat universal, dapat dimanfaatkan oleh siapapun tanpa melihat latar belakang, suku, agama, dan ras tertentu. Pasar modal syariah merupakan bagian dari industri pasar modal Indonesia. Secara umum, kegiatan pasar modal syariah sejalan dengan pasar modal pada umumnya. Namun demikian, terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah, yaitu produk dan mekanisme transaksi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Mekanisme transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah yaitu maisir, gharar, dan riba. Landasan hukum pasar modal syariah yaitu Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, dan yang terakhir yaitu Fatwa DSN MUI. Produk pasar modal syariah adalah efek syariah. Efek syariah merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Efek syariah terdiri atas: 1. Saham syariah. Saham syariah bisa dikatakan sebagai saham syariah itu dikarenakan dua sebab. Yang pertama, saham yang diterbitkan perusahaan yang secara aktif mendeklarasikan sebagai perusahaan syariah, sebagai mana tertuang di anggaran dasarnya. Saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang tidak menyatakan kegiatan usaha sesuai syariah, akan tetapi perusahaan tersebut memenuhi kriteria syariah, sehingga sahamnya dapat ditetapkan sebagai saham syariah oleh OJK atau penerbit DES atau Daftar Efek Syariah. Untuk dikatakan sebagai saham syariah, perusahaan penerbit harus memenuhi dua kriteria, yaitu: 1. Kegiatan usaha perusahaan itu tidak boleh menentang prinsip syariah, seperti mengandung judi, riba, memperjualbelikan barang yang haram, dan dapat menimbulkan mudarat. Yang kedua yaitu kriteria rasio keuangan. Perusahaan itu terdiri atas rasio utang terhadap total aset tidak boleh lebih dari 45%. Rasio pendapatan non-halal terhadap total pendapatan tidak boleh lebih dari 10%. Saham yang memenuhi kriteria dimasukkan sebagai bagian Daftar Efek Syariah atau DES. DES dapat diterbitkan oleh OJK atau pihak penerbit DES. Penerbit DES dilakukan pada akhir bulan Mei dan November pada setiap tahunnya. Kedua yaitu sukuk. Sukuk adalah surat berharga syariah berupa bukti kepemilikan yang mewakili bagian yang tidak terpisah atas aset tertentu yang mendasarinya. Dapat berupa aset berwujud, nilai manfaat atas aset berwujud, jasa aset dari proyek dan kegiatan investasi yang telah ditentukan. Akad sukuk terdiri dari ijarah atau sewa-menyewa, mudharabah dan musyarakah, kerjasama, istisna dan salam jual-beli dengan pemesanan. Manfaat yang diperoleh oleh investor ketika melakukan transaksi sukuk adalah yaitu mendapat imbal hasil dan capital gain. Kemudian yang ketiga yaitu reksadana. Reksadana merupakan salah satu jenis investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi yang telah memperoleh izin dari OJK. Manajer investasi mengelola dana investor dengan cara yaitu: 1. Menginvestasikan ke saham syariah. Kedua, sukuk. Dan yang ketiga
instrumen syariah lainnya seperti deposito syariah dan waran syariah. Reksadana sendiri memiliki karakteristik seperti: 1. Adanya pihak yang melakukan pengawasan kesyariahan. Kedua, adanya mekanisme pembersihan harta non-halal dalam dana kelolaan. Kemudian di dalam pasar modal juga terdapat beberapa layanan. Beberapa layanannya yaitu: 1. Layanan sistem online trading syariah atau disingkat SOTS. Layanan ini memungkinkan untuk investor agar dapat menjual dan membeli saham syariah secara online. Dalam hal ini, investor tidak dapat melakukan transaksi margin trading yang berbasis riba dan short selling. Kedua, jasa layanan yang kedua yaitu layanan kustodian syariah sebagai penyimpanan efek syariah. Dan yang layanan terakhir yaitu jasa layanan wali amanat syariah sebagai pihak yang mewakili investor sukuk. Berinvestasi di pasar modal syariah sangatlah mudah. Investor dapat membeli produk syariah di perusahaan efek, di bank, ataupun di kantor pos dan pegadaian. Transaksi dapat dilakukan secara manual ataupun online. Investor sendiri dapat melakukan transaksi dengan fasilitas auto debit mulai dari Rp100.000. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.